Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngejawab pertanyaan dari teman kita nih ya. Ada di kolom komentar di YouTube. Bang, tipsnya supaya waktu PKL kerasa lebih bermanfaat, Bang. Waduh, kayaknya semangat banget nih lagi PKL. Ya, jadi gimana supaya lebih bermanfaat ya? Intinya sebenarnya PKL itu ngasah kemampuan lu ya. Gimana lu tahu kondisi lapangan tuh sebenarnya kayak gimana dan lu bisa nggak ngelakuin tindakan gitu supaya bermanfaat. Ya sebenarnya gini sih, lu harus banyak-banyak ikut kakak perawatnya mundar mandir ke pasien ya, tapi ikutin kakak perawatnya ya enak. Kalau yang gak enak nggak usah diikutin, yang ada lu cuman malah kesel sendiri karena dia bawel, apalagi nyuruh-nyuruh hal yang gak jelas dan ngomel-ngomel sendiri. Itu pasti ada yang kayak gitu ya. Lu ikutin kakak perawatnya yang enak, dia mau tindakan apapun lu tegur, karena nggak ada kakak perawat yang ngajak dia ayo sini, jarang, sedikit. Kalau mau ya perawat-perawat yang enak justru dia sendiri aja, nggak bakal ngajak mahasiswa. Nah itu yang lu ikutin ya. Lu tanya, kak mau apa kak, boleh bantu nggak, ya nanti lu ngeliatin aja, nggak apa-apa nggak dikasih tindakan, yang penting lu tahu cara ngambil AGD tuh gimana triknya, karena setiap perawat itu triknya tuh beda-beda. Ya mungkin kalau di apa namanya, kalau di teori misalnya ngambil AGD ya kan harus diraba dulu, yang ini apa yang ini kuatan yang mana gitu kan, arteri. Nah kalau di apa namanya, dua-duanya tuh kan diraba sebelah mana gitu yang paling kuat. Kalau secara langsung praktek ya teman-teman nanti apa namanya, lihat caranya gimana sih. Ada yang 90 derajat, ada yang agak miring sedikit yang ngambil darah AGD. Kalau nyepul kateter gimana ya teman-teman, ikut ya, lihatin pokoknya sebanyak-banyaknya tindakan ikutin, tapi jangan caper. Karena di teman kelompok kita kadang-kadang ada yang caper ya. Gue paling kesel sama orang yang caper gitu. Apalagi kalau, dan kita juga jangan serakah ya. Misalnya apa namanya, kakaknya teman kita mau ikut nih, satu orang yang disuruh satu orang, teman-teman apa, kita tuh gantian aja sama teman kita yang belum pernah lihat tindakan. Supaya apa, supaya kita ya kasarnya jangan pelit ilmu, karena gue sendiri paling benci sama orang yang pelit ilmu gitu ya. Kita berbagi aja, sharing ya, nanti juga kedapetan kok jatahnya ya, pengetahuannya kedapetan. Jadi teman-teman kalau supaya bermanfaat ya, intinya bermanfaat bagi diri sendiri kan, intinya kan tahu segala macam tindakan ya, pokoknya ikutin. Walaupun awal-awalnya cuma disuruh dorong-dorong pasien, biasanya kalau tingkat 1 ya kan KDM dulu. Tapi nanti kalau udah masuk KMB segala macam ya biasanya kan ikut, kadang boleh ngambil darah sendiri. Yang penting etika dijaga, karena banyak yang mahasiswa sekarang tuh ya, banyak juga yang kerjanya main HP mulu ya, kurang ajar sih menurut gua. Kadang-kadang kalau disuruh malah nggak mau, malah ngumpet ya, istirahat mulu, itu nggak penting kalau menurut gua ya. Ya jadi banyak-banyak, kecuali teman-teman udah tingkat 3 terus Nancy mah udah jago lah gitu kan. Apalagi sekarang tensinya digital. Ya itu mah ya udah operin aja apa ke adik kelasnya aja kalau memang ada yang PKL lagi bareng-bareng. Intinya sih kita saling kerjasama gitu ya. Jadi ikutin, cari baik sebanyak-banyaknya tindakan, ikutin kakak yang enak, banyak tanya, banyak-banyak baca buku rekam medis walaupun lu nggak ngerti isinya. Tapi di situ ada riwayat kedatangan pasien, di situ ada ceritanya biasanya kenapa pasien itu bisa masuk ke rumah sakit gitu. Di situ nanti lu banyak timbul pertanyaan, dan itu lu bisa searching di Google atau tanya di kolom komentar. Ya nanti gue jawab kalau bisa gue jawab. Sekian video kali ini dari gue. Sehat terus buat teman-teman semua ya, yang PKL semangat terus ya, tetap jaga attitude ya, pokoknya asal lu sopan ya, insya Allah aman kok gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.